Nama saya Ambar Rialita dengan NIM 2020110149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulayu Afifah dengan NIM 162. Perkenalkan, nama saya Alisa Arini dengan NIM 2020110169. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rabia dengan NIM terakhir 173. Baik rekan-rekan, jadi yang pertama kali kita bahas pada kali ini adalah usaha perseorangan. Apa itu usaha perseorangan? Nah, jadi usaha perseorangan merupakan suatu usaha yang pengelolaan dan modalnya berasal dari satu orang, di mana pengusaha dan pemiliknya adalah satu orang. Usaha perseorangan disebut juga dengan one man corporation. Di Singapura dan di Amerika Serikat dikenal dengan sole proprietorship dan di Inggris dikenal dengan sole trader. Sedangkan di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan UD atau usaha dagang, TB atau toko bangunan, dan toko sejenisnya. Yang selanjutnya kita bahas adalah kelebihan usaha perseorangan. Ada banyak kelebihan dari usaha perseorangan. Beberapa di antaranya adalah: 1. Relatif mudah mendirikan dan membubarkannya. Yang kedua, tidak ditentukan besarnya modal. Yang ketiga, pajak tidak terlalu tinggi. Keempat, seluruh keuntungan menjadi hak pemilik atau pengusaha. Dan yang kelima yaitu dapat diwariskan. Untuk kekurangan usaha perseorangan juga tentunya ada. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Modal terbatas. 2. Kemampuan manajerial terbatas. Ketiga, kelangsungan perusahaan kurang terjamin. Yang keempat, perusahaan sulit berkembang. Dan yang kelima yaitu kerugian menjadi risiko pemilik sepenuhnya. Yang selanjutnya yaitu prosedur pendirian usaha perseorangan. Karena belum ada pengaturan atau undang-undang yang mengatur, maka pendiriannya bebas, sehingga tidak ada ketentuan besarnya modal. Pendirian tidak ada keharusan untuk membuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris atau akta di bawah tangan. Umumnya hanya memerlukan izin prinsip dari Dinas Perdagangan dengan didasari SIUP TDP. Berkas-berkas yang perlu disiapkan yaitu fotokopi KTP pemilik atau pengurus perusahaan, fotokopi NPWP, surat izin tempat usaha atau situ, neraca perusahaan, dan materai. Yang selanjutnya yaitu izin permohonan tempat usaha dari pemerintah daerah setempat atau izin prinsip atau situ sebagai berikut: menyerahkan proposal yang berisi rencana dan uraian lengkap usaha yang akan dikerjakan, termasuk biaya modal usaha. Yang selanjutnya yaitu mengisi formulir yang disediakan, menyertakan tanda lokasi, fotokopi pemilik atau pengurus, fotokopi surat bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan, fotokopi NPWP atau NPWPD, dan yang terakhir yaitu daftar tenaga kerja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nuril dengan NIM 162. Di sini saya akan membahas usaha persekutuan 1. Di sini saya akan membahas mengenai persekutuan perdata atau matsab, yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih masing-masing memasukkan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk membagi keuntungan dari kerjasama itu. Nah, adapun dua tujuan utama dari perseroan perdata. Yang pertama, memasukkan atau menyerahkan sesuatu dalam perseroan atau imbreng. Yang kedua, adanya tujuan untuk mendapatkan untung atau furdel yang akan dibagi-bagi. Utama dari perseroan perdata. Yang pertama, memasukkan atau menyerahkan sesuatu dalam perseroan atau imbreng. Yang kedua, adanya tujuan untuk mendapatkan untung atau furdel yang akan dibagi-bagi. Nah, dari persekutuan perdata tersebut ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu antara lain: yang pertama, pengumpulan modal lebih besar dibandingkan bentuk usaha perorangan. Nah, jadi usaha modal yang dikumpulkan itu lebih besar daripada usaha lainnya. Dan yang kedua, jika mendapat keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan perbandingan modal yang dimasukkan. Jadi, semakin besar modal yang kita masukkan, maka keuntungan yang kita dapat juga akan semakin besar.
Adapun kelemahannya, yang pertama, dalam bertindak keluar sangat terbatas dan harus ada persetujuan atau kuasa dari sekutu lainnya. Jadi kita tidak bisa semena-mena untuk bertindak di dalam persekutuan perdata ini. Dan yang kedua, seorang pengurus misalnya A tanpa kuasa dari pengurus lainnya, misalnya ada B dan C, jika dalam hubungan dengan pihak ketiga itu menderita kerugian, maka yang menanggung itu hanya pengurus A saja. Tapi jika berhubungan dengan pihak ketiga dan menghasilkan hasil yang bermanfaat atau untung, maka keuntungan tersebut akan dibagi secara rata dari tiga pihak tersebut. Jadi tuh kalau untung dibagi sama rata, tetapi kalau rugi hanya orang yang berhubungan dengan orang ketiga lah yang akan menanggung kerugian tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai firma. Nah, firma sendiri merupakan suatu usaha yang didirikan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Dalam bahasa Inggris disebut dengan partnership atau mutual agency. Nah, jenis-jenis usaha firma itu dibagi menjadi dua, yaitu firma dagang dan firma non-dagang. Firma dagang itu misalnya kegiatan utamanya memproduksi, membeli, atau menjual suatu barang. Dan yang kedua, firma non-dagang itu misalnya menjual jasa atau jasa akuntan publik atau jasa konsultan dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kelemahan dari firma. Nah, kelebihan dari firma itu antara lain para sekutu dalam berhubungan dengan pihak ketiga lebih bebas tanpa adanya persetujuan dari kuasa. Jadi berbeda dengan persekutuan perdata yang tadi. Nah, yang kedua itu relatif lebih mudah didirikan. Yang ketiga, modal usahanya itu lebih terjangkau, tidak terlalu besar. Dan yang keempat, resiko ditanggung bersama oleh semua sekutu anggota. Jadi mau rugi ataupun untung itu sama-sama ditanggung oleh semua anggota. Yang kelima, kemampuan organisasi dan manajemen lebih kuat. Yang keenam, kebutuhan modal lebih besar, lebih mudah dipenuhi dengan cara menambah anggota sekutu. Jadi semakin banyak anggota sekutu yang bergabung dalam usaha firma tersebut, maka semakin mudah modal yang akan kita dapatkan. Yang ketujuh, pembagian kerja menurut keahlian setiap anggota. Jadi pembagian pekerjaan itu dibagi sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing dari setiap anggota, tidak disamaratakan. Dan yang terakhir itu keputusan diambil secara bersama-sama oleh setiap anggota. Jadi itu tidak dari sebelah pihak saja, tapi semua anggota harus deal dengan persetujuan atau keputusan yang diambil. Sedangkan kelemahan dari firma sendiri yaitu maju mundurnya suatu perusahaan tergantung pada anggota persekutuan. Yang kedua, rentannya ada perselisihan di antara sekutu anggota. Yang ketiga, modal yang disetor tidak mudah ditarik. Jadi kalau kita udah nyetorin modal, itu tidak mudah untuk kita tarik kembali. Yang ketiga, kelangsungan hidup tidak terjamin karena bila ada anggota yang meninggal dunia, maka akan bubar. Jadi firma ini akan bubar jika ada salah satu anggota yang meninggal dunia. Perbedaan antara persekutuan perdata dan firma. Persekutuan perdata itu syarat pendiriannya cukup secara lisan atau konsensual, tidak ada keharusan untuk mendaftar maupun pengumuman. Yang pertama itu syaratnya didasarkan atas dasar perjanjian saja, tidak mengharuskan adanya syarat tertulis atau dapat didirikan secara lisan. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan didirikan dengan akta otentik. Nah, yang kedua itu ada firma. Firma ini secara umum pendirian firma itu harus dengan syarat-syarat sebagai berikut. Menurut ketentuan KUHD, jika firma telah menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga atau pihak lain, pendiri firma tanpa akte notaris atau dengan akte di bawah tangan, bahkan secara lisan dianggap telah berdiri. Yang kedua, pendirian firma tidak harus dibuat dengan akte di bawah tangan atau akte notaris, jadi dapat didirikan secara lisan. Pembuktian adanya firma dapat dilakukan dengan segala macam alat bukti.
Itu menurut KUHD. Dan ada juga syarat-syaratnya, yaitu akte pendiri, yang kedua pendaftaran ke panitera PN setempat, dan yang ketiga diumumkan dalam rapat nasional. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan CV atau Komanditer Finanzkauf adalah bentuk badan usaha kemitraan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lain memiliki tanggung jawab yang terbatas. Tujuan dibentuknya CV. Setiap perusahaan CV atau persekutuan komanditer tentunya dibentuk dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan dibentuknya perusahaan CV adalah agar mampu melakukan bentuk kegiatan usaha yang sama seperti bentuk perseroan lain atau berbeda, yang bersifat umum atau khusus sesuai dengan tujuan atau keinginan para pendiri perseroan tersebut. Selain itu, tujuan pembentuk CV adalah untuk badan usaha agar suatu usaha tersebut memiliki tempat yang resmi dan legal untuk mempermudahnya dalam menggerakkan badan usaha tersebut, seperti dalam hal pengadaan barang yang memerlukan sarana dan melakukan kerjasama. Ciri-ciri CV. Ada 2 jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang berperan dalam menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang hanya menginvestasikan modal bisnis tanpa berpartisipasi dalam menjalankan perusahaan. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif memiliki tanggung jawab yang hanya sebanyak modal yang diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Kelebihan dan kekurangan CV. Apa sih kelebihan CV? Yang pertama, proses pendiriannya tergolong mudah. Yang kedua, kemampuan manajemen badan usaha berbentuk CV umumnya lebih besar. Yang ketiga, bentuk usaha CV cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya. Yang keempat, biasanya CV lebih mudah berkembang karena manajemen dapat diisi oleh profesional sehingga pengolahannya lebih baik. Yang kelima, resiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Dan apa sih kekurangan CV? Kekurangan CV yang pertama, operasional CV tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin sekutu, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang kedua, modal yang telah disetorkan oleh perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. Yang ketiga, mudah terjadi konflik antara sekutu perusahaan di dalam CV tersebut. Perizinan perusahaan CV. Syarat-syarat apa saja sih untuk pendirian CV tersebut? Yang pertama, pendirian minimal 2 orang sebagai pendiri perseroan yang juga sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Yang kedua, para pendiri CV harus WNI, dimiliki oleh warga lokal atau warga negara Indonesia. Yang ketiga, didirikan dengan akta otentik. Terus, dokumen apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama, akte pendirian atau pembuat CV. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Yang keempat, tanda daftar perusahaan. Yang kelima, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang keenam, pengesahan pengadilan. Proses perubahan perizinan. Perubahan yang pertama adalah terintegrasinya sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhukam serta Direktorat Jenderal Administrasi
di JV juga berubah. Jika sebelumnya pengesahan dilakukan di pengadilan negeri setempat, sekarang pengesahan JV dilakukan di Kemenkumham dan JV yang didaftarkan juga mendapatkan surat keterangan terdaftar atau SKT. Selain itu, saat notaris mendaftar pendirian JV di Kemenkumham, NPWP perusahaan tersebut sekaligus ikut didaftarkan ke KPP. Namun, pencetakan kartu NPWP dan SKT telah dilakukan secara manual oleh KPP dan diambil di KPP terdaftar. Perubahan yang kedua adalah perubahan sistem perizinan. Berdasarkan SK DPMP TSP DKI Jakarta nomor 25 tahun 2019, SKDP ataupun SKDU sudah tidak dinyatakan berlaku. Akan tetapi domisili SIUP dan TDP yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sekarang dikeluarkan melalui sistem online atau single submission OSS dengan format perizinan baru berdasarkan Perundang-undangan tahun 2018. Pada tahun 2019, TDP sudah diganti dengan NIB yang berfungsi juga sebagai pengganti API atau angka pengenalan impor. Akibat perubahan ini, badan usaha yang terdaftar di akte pendirian harus sesuai dengan yang tertera pada SIUP dan NIB. Begitu. Terima kasih. Baik rekan-rekan, saya akan menjelaskan mengenai usaha persekutuan. Perkenalkan, nama saya Robiah dengan NIM terakhir 173. Saya akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas. Apa sih yang disebut dengan perseroan terbatas? Perseroan terbatas atau PT yaitu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Adapun jenis dari perseroan terbatas atau PT yaitu ada dua. Yang pertama PT tertutup dan yang kedua adalah PT terbuka. Saya akan membahas masing-masing dari jenis perseroan terbatas. Yang pertama saya akan membahas mengenai PT tertutup. Dalam akta anggaran dasarnya AD, saham PT tidak untuk diperjualbelikan secara terbuka, di mana modalnya dimiliki oleh pemegang saham yang masih saling mengenal satu sama lain, yang pendiriannya tunduk pada UUP. Misalnya, anggota keluarga, tetangga, ataupun sahabat. Yang kedua, yaitu saya akan membahas mengenai perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka yaitu suatu perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Baik rekan-rekan, saya akan menjelaskan mengenai modal perseroan terbatas dan klarifikasi modal perseroan terbatas. Adapun modal perseroan terbatas yaitu dibagi menjadi 3 rekan-rekan. Yang pertama yaitu modal dasar, yang kedua modal ditempatkan, yang ketiga yaitu modal disetor. Saya akan menjelaskan masing-masing dari modal tersebut. Yang pertama yaitu modal dasar. Modal dasar yaitu seluruh nilai nominal saham seperti yang tertulis dalam anggaran dasar, baik yang sudah atau yang belum ditempatkan atau disetor. Besar modal dasar minimal 50 juta. Yang kedua yaitu modal ditempatkan. Adapun pengertian dari modal ditempatkan yaitu sebagian atau seluruh dari modal dasar yang diperuntukkan atau dijatah pemegang saham tertentu. Modal ditempatkan sudah teridentifikasi atas nama-nama siapa saham tersebut akan dipegang. Yang ketiga yaitu modal disetor. Pengertian dari modal disetor yaitu modal yang
ditempatkan dan diperuntukkan bagi masing-masing pemegang saham dan telah dipenuhi kewajiban penyetorannya oleh pemegang saham tersebut sehingga uang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis dari perseroan terbatas tersebut. Baik, adapun klarifikasi modal PT yaitu dibagi menjadi 3 juga rekan-rekan. Yang pertama, dengan modal setor sebesar antara 50 juta sampai 200 juta itu adalah SIUP kecil, bisa dikatakan menjadi PT klarifikasi kecil. Yang kedua yaitu PT klarifikasi menengah, yaitu dengan modal setor sebesar antara 200 juta sampai 500 juta, SIUP menengah. Yang ketiga yaitu PT klarifikasi besar dengan modal setor sebesar di atas 500 juta, SIUP besar. Baik rekan-rekan, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari perseroan terbatas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari perseroan terbatas. Yang pertama yaitu berbadan hukum, yang kedua yaitu merupakan kumpulan modal, yang ketiga yaitu memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan pribadi atau pengurus saham, yang keempat yaitu adanya komisaris sebagai pengawas, yang kelima yaitu kekuasaan tertinggi dalam yang terdapat pada RUPS. Banyak sekali rekan-rekan mengenai kelebihan dari perseroan terbatas. Kita lanjutkan mengenai kelemahan dari perseroan terbatas. Yang pertama yaitu pendirian PT membutuhkan waktu yang lama dengan biaya yang cukup mahal, dan dalam pendirian awalnya itu juga harus membayar pajak rekan-rekan, sehingga banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan dalam mendirikan perseroan terbatas. Yang kedua yaitu pemegang saham tidak dapat mengawasi perusahaan. Yang keempat yaitu jika PT akan melakukan pelebaran usaha di bidang yang belum tercantum atau tidak tercantum dalam akta, harus mendapat persetujuan dari pejabat hukum negara yang berwenang. Jadi harus melakukan perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan pelebaran dalam bidang yang belum terdaftar dalam akta pendirian. Yang keempat yaitu karena PT bersifat struktural, jika dalam pengelolaannya penyimpang dari struktur yang telah ditetapkan, izin usaha akan dicabut. Jadi apabila ada permasalahan penyimpangan yang itu sangat dapat mempengaruhi kelancaran dari perusahaan perseroan terbatas, maka izin usaha tersebut akan dicabut oleh pihak yang berwenang. Ya, baik rekan-rekan, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan terbatas, jadi saya akan menjelaskan mengenai syarat pendirian perusahaan terbatas rekan-rekan. Yang pertama yaitu pendiri minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua yaitu didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu para pendiri masing-masing harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Yang keempat yaitu modal dasar minimal 50 juta sesuai dengan UU PT. Yang kelima yaitu minimal 25% dari modal dasar telah ditempatkan. Yang keenam yaitu minimal 25% dari modal dasar telah disetor. Yang ketujuh yaitu akta pendirian harus disahkan oleh Menkumham RI dan diumumkan dalam tambahan berita negara TBN. Yang ke-8 yaitu minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. 8 pemegang saham harus WNI, warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PMA. Ya, baik rekan-rekan, setelah mengetahui apa saja syarat dari pendirian PT, saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, kopi atau scan EKTP KK,
NPWP dengan format terbaru dari pengurus perusahaan, direktur, dan komisaris. Yang kedua yaitu kopi atau scan EKTP, KK, dan NPWP dengan format terbaru dari pemegang saham. Yang ketiga yaitu kopi PBB dan bukti bayar PBB dalam tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keempat yaitu kopi surat kontrak atau sewa atau bukti kepemilikan usaha, tempat usaha. Yang kelima yaitu surat keterangan domisili dari pengelola. Yang keenam yaitu foto kantor tampak dari luar dan dalam. Yang ketujuh yaitu kantor berada di zonasi perkantoran atau zonasi komersial atau zonasi campuran. Venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Berikutnya ada ciri-ciri atau karakteristik berdasarkan gabungan atau joint venture antara lain, yaitu ada kekuasaan dan hak suara. Kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan pendiri. Yang kedua ada modalnya berupa saham yang diterima atau disediakan. Modal yang berupa saham yang diterima atau disediakan oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya. Yang ketiga, joint venture adalah sebuah kerjasama antara perusahaan asing dengan domestik. Yang keempat ada perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama. Unsur-unsur dari joint venture. Yang pertama ada uraian mengenai pihak-pihak di dalam kontrak. Yang kedua ada pertimbangan atau considerance. Yang ketiga ada uraian mengenai tujuan. Yang keempat ada waktu. Yang kelima ada organisasi dari kerjasama. Yang keenam ada pembiayaan. Yang ketujuh ada dasar penilaian. Yang kedelapan ada hubungan khusus antara partner dan perusahaan joint venture. Yang kesembilan ada peralihan saham. Yang kesepuluh pilihan hukum dan bentuk hukum. Yang ke-11 ada pemasukan oleh partner. Yang ke-12 ada para pihak dan objek dalam kontrak venture. Jenis-jenis joint venture ada dua, yaitu joint venture domestik merupakan wujud kerjasama antar perusahaan dalam negeri. Yang kedua ada joint venture internasional merupakan wujud kerjasama yang melibatkan perusahaan asing. Apa sih keuntungan dari sistem kerjasama joint venture ini? Yang pertama ada untuk menggabungkan sumber daya. Perusahaan akan memiliki lebih banyak daya saing dalam industri dan otomatis akan lebih banyak potensi keberhasilan usaha. Yang kedua ada untuk menggabungkan keahlian. Dalam bisnis teknis, satu perusahaan mungkin memiliki keahlian di satu bagian dan perusahaan lain mungkin memiliki keahlian di bidang lain. Misalnya, perusahaan A pandai membuat perangkat lunak, sedangkan perusahaan B memiliki pengalaman menciptakan perangkat keras yang diperlukan untuk suatu usaha. Yang ketiga ada untuk menghemat uang. Dua perusahaan mungkin mempertimbangkan sistem joint venture untuk menghemat uang pada iklan, mungkin pada pameran dagang atau publikasi produksi. Yuk simak peraturan mengenai joint venture. Yang pertama ada UU nomor 25 tahun 2007 sebagai kegiatan penanaman modal asing. Yang kedua ada PP nomor 7 tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing. Yang ketiga ada PP nomor 20 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Kesimpulan dari joint venture atau usaha patungan adalah pada dasarnya sistem joint venture yaitu terdiri dari perusahaan yang berbeda, baik tujuan atau mungkin skala bisnis, dan serta kedua perusahaan setuju untuk berbagai pendapat dan pengeluaran.